Lord Dance sih gue, Filipin tuh gila banget emang Om. Kuat banget Dan ya. dia selalu, dia gak peduli sama Lord. Iya. Itu yang gue sering bilang, kayak Liquid, bukan Liquid deh, tim Filipin. Ketika Lord Dance apalagi udah di late game ya. Kalau mereka commit orang, retry-nya dipakai buat orang Om. Retry-nya dibuka, pakai Fredrin, congkel, tahun retry. Lordnya masih ada darah setengah. Retry dipencet, bayangkan. Menurutku itu di sana, itu kekuatannya mereka yang paling utama ya. Utamanya di sana. Yang nggak utamanya banyak tapi itu pun bisa buat menang. Tapi ya pinnacle-nya itu di sana tadi. Iya. Pakai retry menangin tim aja end game tiba-tiba lah kaget kan lawannya. Iya, Dan- maksudnya buru-buru Lord, kasih aja kasih. Nah ini mungkin juga harusnya SRJ kita tahu dengan Flying Cloud mungkin agak lebih tenang dan santai. Kenapa? Karena EXP dan Goldnya nggak akan cukup agresif seperti spending reverse ya. Tapi bisa jadi tenang, bisa jadi team fight terus juga Ji. Kayak misalkan jadi yang baru hidup nih, balik ke tempat tempurnya tuh deket. Nggak habis-habis. Iya. Sama kalau mau kontes di luar tuh yang serem. Kalau ada flying cloud. Kayak kita bisa miskalkulasi, oh ini lagi pulang, ternyata udah datang juga nih. Iya, makanya respawn time tuh harus bener-bener Dihitung. dihitung sama ya travel time dia jalan dari base kayaknya jangan dihitung dah. Iya. Karena setengah map tuh udah pasti cepet kan. Dari BM 3 hero dari BM Fanny, tetap kena ban juga Kalea, Grok, Cesin, ada Naga juga udah Yuzong. Nah, ujungnya respect buat ke Sanford. Cloud ban gak nih Cloud? Ben gak sih, Lim? Daripada di first pick? Tapi kalau ngomongin soal SRG mereka punya trade show juga Om. Iya Show-nya sih. mereka kan power. Mereka pasti ambil cow sih di first second-nya mereka. Tapi TL menurut gua kalau Cloud lepas dia first pick Cloud Om. Oke. Give. Lepas. Oke, ini ada Cloud. Wow, Cloud. Cloud Lepas kan? kali ini. Cloud Ya kan? bahkan kalau bisa kita bilang memang tidak bisa tersentuh Wah. Cloud TOHEP kemarin. Ini dengan munculnya Cloud di M Series berturut-turut dan bahkan Prayo. Oh udah mulai muncul dong di rank banyak. Iya. 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 Pasti udah mulai muncul banyak tuh. Cuman beda dong, Cloud M Series kayak keras banget, Beda. kayak susah licin banget. Cloud Rank ya, Ya udahlah ya gitu lah. pasti ngomongnya gue pengen jadi O-head. Gak apa-apa, udah bagus. Ya udah bener dong, kayak mereka mencontoh yang baik ya kan. Oh kalau tuh Prayo bisa dipakai berarti. Bisa dipakai benar, Emblem Fighter. Ya mau coba gak sekarang? Coba SRG? Gak usah buru-buru mungkin. So boleh, tapi kalau mereka nggak mau tutup karamitnya dulu, Kayaknya deny maybe. jangan lupa gold lane-nya juga ya, nanti habis loh gold lane-nya. Ya, Iya. Kari ya. tapi mungkin di last pick ketiga nggak apa-apa. Ya di pick 3 boleh lah. Ambil roamer dulu kah, atau ambil mid lane-nya dulu juga bisa. Ya. Kalau mau ambil Rom ya menurutku Chow nanti pick 3-nya Kari nih. Nah biasanya di M Series ini lawan yang ada Cloud, Kari udah saingannya dia. Sebenarnya Adu pok kan. tadi Marksman muncul juga, ada Bruno kan. Cuman ya tadi match up-nya gimana ya, bukan match up-nya Oh, iya. susah sih, tapi Sora. kok Sora. Walaupun bisa jadi kena Valentina ya. Nah ini bisa dibuka nih Valentina kalau mau. Valentina XP atau Valentina mid. Valen mid. Masih flex lah Om, bisa dibilang masih flex kali ya. Tapi gue lebih suka Valennya di mid sih tetap. Ya. Atau Kalau gak di- bisa kepancing, kepancing. Kalau Valentina di XP biasanya build-nya defense. Iya, tetap defense. Jadi dia bener-bener ngandelin ya skill yang diambil aja, damage Valentina sendiri nggak terlalu sakit. Ini win rate-nya Valen 14% nih. Kecil banget ya. Iya dia muncul tuh cuman kalau ada Sora biasanya. Iya, jadi cuma buat match upin Sora. Karena mid lane sekarang jatuhnya nyari burst damage lagi sih. Yap. Apa nih, Gatot Kaca? Mau Kari, Ari, Gatot Kaca? Chow. Karena Chosin juga udah ditutup. Karena Chosin masih Prayo ya ternyata ya. Setelah kita tahu Chosin mengalami nerf di patch-patch yang terakhir-terakhir, masih tetap di ban. Kalau nggak salah di turnamen recent dia sempat dilepas-lepas. Loi dulu Om. Tapi ditutup Loi-nya, oke dipisah nih berarti ini. Ini Loi power pick ini. Soalnya memang ngeri lah Loi yang memang di tangan yang Oke. tepat ya. Oke teman-teman, tapi kita juga punya interview bersama dengan Rose dan Wolf nih. Apa kata mereka? Yuk kita dengar. And with me here right now is Wolf. As you all know him, he's a very analytical person. Thank Now, Wolf, let's make this simple. Based on the first phase of the draft and bad picks, what are your opinions so far? I like the first pick Claude. We actually predicted it, and I thought that it's like the strongest hero in the meta game. We gave Team Liquid gave the Sora, but it was quickly countered by the Valentina, and then the Hilda counters the Lancelot. So it's like
Team Liquid has countered all of the heroes of SRG. So you think SRG is kind of in a difficult position right now? Not really, because there's still 2 picks that they can fix. They also have the last pick, so they can adjust. But I think it's just like for Team Liquid in the first 3 picks, they have the stronger first 3 picks. If you were on the side of SRG, what Okay. would be a very viable pick right now to help with the counters that Team Liquid has just put up? I want to say Freya actually against the Cloud. It might work, but it would be the last pick. Maybe a Cram hero that's really strong because they already have the Sora. And a catch hero for Yumes, maybe a Cho or even a Franco actually. I will not be surprised if they pick up Franco. Franco, something of a pick-off for the side of That's SRG. right, that's right. Now, what do you think Team Liquid could do to somewhat solidify their draft even further? I will not be surprised if Carl TC goes utility here against Lancelot, maybe an Akai. But I'm excited for a potential Leomord. We have not seen Carl TC play that, but in this particular game against Sora, against Lancelot, it could work. Yes, Leomord is definitely a hot pick right now in the jungle. And as we can see from the side of Team Liquid, they have just banned off the pickup hero for the Cho. side of Yumes. And over here, they did ban 2 more junglers. Yeah. So, any last words to wrap this up? Yeah, Leomord for Carl TC. That's what I want. All right, thank you very much, Wolf. Guys, that is it from Wolf. We will throw it back to the panel to ask their opinion on Wolf's draft. No one can escape my iron fist. Oke, itu dia. Bincang-bincang singkat ya bersama dengan Wolf juga, analis dari PH. Dan yang katanya memang semua hero-nya dari yang 3 awal ini bisa counter 3 awalnya SRG tadi. Lim. Iya. Soalnya memang tabrak di awal enak, Hilda. Cuman ini badang cancellation yang pasti loh. Yep. Apakah tetap masih assassin atau tiba-tiba gerak ke tank jungle? Feeling ke Fredrin ya. Fredrin oke. Bisa banget malah. Soalnya lawan badang gak enak. Tetep Hayabusa. Wow. Wah Game- gila. Best of 3, game Wow. 1 selalu. Ini pede pasti. Pede banget karena ya tim Liquid mereka tidak punya badan. Hilda. Jadi Hildanya akan mengganggu, ngebayang-bayangin Lancelotnya. 4-nya nih bakal kerja. Mereka minim stun loh. Dan juga ya mereka sangat minim stun bahkan bisa dibilang cuman Hilda gak sih? Cuman Hilda ya Sama sama Valen Parsha, ambil lah. ya, Valen Terrify ngambil. doang. Tapi Terrify bukan yang pasti. Sedangkan Badang ini kalau nabrak dan ngebayangi Hayabusa di awal, gak bakal bisa buat kontes turtle. Ditempel terus pokoknya ya. Salah dikit pasti kena tembok udah nggak bisa bergerak lagi tuh. Ya. Dan tergantung untuk marksman-nya mau ke siapa. Sora Gold atau satu marksman untuk berhadapan dengan Cloud. Karena Oh. kali di band tadi. Alright. Tapi kalau menurut gua ini mungkin yang lebih sustain kalau mau atau bisa kunci Sora Gold. Sora Gold. Boveus juga. ya suara gong bisa lebih sustain, lebih ngunci dan dealer damage juga bisa ketika dia pakai thundernya. Iya. Wow, tapi secara Glass Cannon Strat berhadapan dengan yang punya defense tebel ya ini ya. Fighter bahkan Fighter Fighter. Gold Lane. Wow, ini bakal seru banget dan gue penasaran banget nih. Kalau memang Liquid dia bisa unggul, ini ngeri banget sih. Karena hero-nya mereka ya tadi kan udah dibilang susah banget untuk bergerak. Ya, flash damage juga bisa dikunci. Kita lihat di sana ada Badang, ada Proveus. Dan itu sangat susah untuk bisa menghindar ketika setup turtle yang pertama dengan minimnya CC Oh. yang dimiliki. Tapi kita bakal menyaksikan big match for Swiss Stats F7. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of that. Yap, ini dia pembuktikan. Apakah minim efek CC gak jadi masalah untuk mereka. Dan bisa dibilang ini hero power juga untuk Sekis. Lancelot pastinya bahaya banget. Dan gue udah penasaran banget, udah lama gak ngeliat nomor Hilda nih gameplaynya. Iya. Lawannya Lancelot lagi ya. Dan ngomongin ke arah Hilda kali ini ternyata dia nggak mau rusuh ke arah Lancelot karena dia tahu akan cukup sulit untuk bisa ngelakuin follow Wait. damage. Tapi Yumes! First blood? Flicker yang agak sedikit miss tadi calculate-nya kepentok begitu saja. Membuat Yumes harus keluarin flickernya plus juga dengan satu point kill yang sangat disayangkan. Jadi double ini ya Lim ya, double keuntungan untuk Liquid. Kayak double advantage. Sementara juga rotasinya gak patah. Sekis. Loh, keambil sama JP. Loh, Retribution full down. yep, miss berarti tadi. Agak sedikit miss. Tapi ya tengahnya jadi gak bisa jalan duluan nih. Sementara Yumsnya dipuk lagi. Wah gila Yumes kali ini udah gak ada flicker loh.
harus hati-hati loh. Ya, ini dia ketika memang nggak bisa freeze lane ya. Make sure siapapun yang jalan dari tengah itu bonyok. Nggak penuh darahnya. Festival of Blood masih untuk Oheb. Yep. Semua ya, tadi dengan game kita yang ketiga tadi. Tapi Sanfordnya memberikan pressure juga nih, sudah stay di atas, gak freeze lane. Dan sangat tidak nyaman pasti untuk Selangor Red Giants waktu mereka mau keluar juga karena mid mereka tadi, rom mereka di press. Oke. Dari Emdun sih udah kelihatan tapi di top lane Sanford ini harusnya bakal unggul untuk setup di awal. Yep. Karena ya balik lagi Valentina, dia akan level 4. Sakit banget, flicker akhirnya. Sanford mau tidak mau harus flicker. Karena berbahaya juga, kata dia ada predict move dari Sanford ya. Tapi Senkis ternyata datang di saat Sanford sudah tidak memiliki flicker. Iya. Mungkin Sanford tadi kalkulasinya, oh Senkis masuk lagi. Ya, Dan di outplay, tapi nampaknya tidak. Flicker. Jadi target utama Sanford mundur ke belakang di Federal Pursuit. Membuat Sanford takedown di sana oleh Federal Estek. Tapi meanwhile berpasukan dari tim Selangor Red Giants. Mereka akan kehilangan satu member itu Kram. Dan Senkis untuk menjadi target yang kedua agak cukup berat. Cuma melihat posisi dari sosok seorang Oheb, dia fokus akan menuju ke plating nih. Ya harus farming dulu ya memang. Nggak bisa untuk agresif di awal. Apalagi ngeliat lawannya juga Sora. Oh, Yums. Di commit, bisa di commit langsung dan JP menjadi target yang pertukarannya cukup adil untuk berpasukan dari tim Selangor Red Giants. Walaupun keuntungan masih berada di tangan dari tim Liquid. Ya, untuk early-nya lancar banget ya tadi. Tapi seenggaknya tadi kompensasi yang didapetin juga ada. Di arah mid lane, Stormy, dikejar Innocent. Berkejar sama Innocent, satu hit terakhir, oh my god almost. Langsung saja berhasil menggocek para pasukan dari tim Liquid kali ini. Untung saja tadi tidak berhasil dimakan. Karena pergerakan dari sosok seorang Innocent itu cukup cepat dengan ke arah mid lane-nya. Yep. Fast respon sekali, 2 kali. Makanya sekarang kembali farming lagi. Dari keduanya bahkan. Tapi hati-hati ya, ini teleport dari Louis bisa jadi masalah yang cukup serius. Walaupun ketika dia gunain teleportnya, visionnya kebuka sementara. Tapi tetap aja travel time-nya jadi kepotong. Diskon di sana ya travel time jadi bisa lebih cepat untuk mengejutkan juga. Dan masih dengan item-item pecahan nih, belum ada yang jadi. Dan kita tahu JP akan menuju ke Domi Ice juga. Tapi so far ya ini cukup bagus untuk Innocent yang memang tidak bisa diambil ya. Untuk ultimate dia, Transferred atau Stompin-nya. Tapi dia akan dicicil dengan Oheb nih. Oheb pun sebenarnya sekarang masih kalah level dibandingkan dengan Innocent. Ya nggak berasa juga sih, walaupun nggak berasa. Sedangkan Sanford yang dari tadi disiksa abis sih sama Kram. Dan dia nggak bisa ngelawan loh. Udah pulang loh tadi. Iya. Udah pulang dia. Itu nggak bisa ngelawan. Tapi diversion. Oh Yums tahu bakal coba tadi King menuju ke arah seorang Sanji. Dibalaskan kembali ke arah Flicker for defensive dikeluarkan oleh Stormy. Informasi yang cukup mahal untuk para pasukan dari tim Liquid dan Sanford. Kembali lagi one by one situation di arah top lane. Cukup berat untuk Sanford bisa bertahan di laningnya. Dengan mundur ke arah belakang, informasi di kanan udah ada Senkis dan juga Stormy. Yums kali ini available dengan satu buah flicker dan langsung satu buah fist. Breakfast yang berubah skalanya. Tinju bukan sembarang tinju membuat sosok seorang Hayabusa Kaltesi tercancel dari pencetan shadow kill-nya. Itu yang tadi sempat gue bahas sih, kayak sekuat apapun Hayabusa selama badangnya belum nongol, itu bakal susah dan salah sedikit, kena tembok sedikit, selesai, nggak bergerak sampai tumbang. Itu tadi udah di bawah shadow kill, tapi langsung nyangkut dan ketika stun dari breakfast-nya, mundur ke arah belakang ditarik juga udah nggak bisa. Makanya, susah banget. Wah, pada airstrike-nya memang sakit, tapi kali ini masih bisa dihindari dengan adanya flicker. Mundur ke arah belakang, Kaltesi kayaknya butuh bantuan Oheb, sehingga Oheb sudah berada di dalam posisi untuk kontes, cuma dengan tidak adanya Kaltesi, mau pakai apa Lim? Ya, tantangan kedua untuk SRG lagi. Dan jangan lupa ya, ini kalau di bawah farming terus kayak gini, yang enak Liquid loh. Mereka ada, support kejar. Dia tahu ya, memang makro gameplay awareness ini cukup tinggi dari seorang Sanford sebagai EXP laner yang selalu bertahan seorang diri. Tapi Innocent tidak akan tinggal diam. Dengan Tower ini kali ini kayaknya mereka tidak akan cukup kuat, sedangkan ini akan berbanding terbalik. Satu buah shadow kill akan ada muncul, tidak bisa stun yang on point. Membuat para pasukan dari tim Selangor Red Giants gagal kehilangan satu member. Cancellation-nya tadi ya, emang agak susah kalau mau dipaksa. Sementara di sisi lain mau pengejaran lagi. Purify. Sanji dia ngebuang satu source yang lumayan mahal. Sebentar lagi kita akan ngeliat mungkin invade jungle yang dilakukan oleh SRG karena temponya sekarang ada di mereka. Oke. Tempo dipegang dengan SRG karena mereka punya sisi yang banyak ya. Balik lagi kita bilang tadi, tim Liquid mereka harus menghindari crowd control yang sudah diciptakan dan Yums ini cukup leluasa ternyata bergerak dengan badannya dia. Dan cukup ditakuti juga karena siapapun yang ditempel dengan Yums
itu kena fist break sekali. Udah pasti kayak akan ada team fight yang terinitiate juga di belakang. Belum lagi nanti kalau sampai Innocent juga akan join team fight. Dan War X selesai untuk Innocent. First item ada juga War X sekarang untuk Lancelot di Sekis. Berarti dengan Hunter nih. Ini kayak dari Hayabusa mungkin masih butuh satu item dulu sih. Ya, War X mungkin atau Endless Battle kayaknya War X deh. War X jadi opsi yang bagus banget. Karena sustainnya lebih oke. Endless Battle cari cooldown sama damage bisa, tapi sustain tetap War X menang. Yep. Dan menurutku juga satu lagi nih ya, apakah memang di sini si Sunford-nya dipaksakan untuk menggunakan Valentina? Jadi bukan hero fighter yang biasanya nyaman dipakai dengan dia. Ya, Kan beda kan secara atribut. ya bisa jadi. Tapi kan karena mungkin kita tahu Valentina ini akan target utamanya menuju Innocent nantinya. Meanwhile di depan sana JP flicker for defensive dikeluarkan Innocent. Jika belum sanggup untuk bisa menutup damage menuju ke arah seorang JP. Diversion. Tapi lihat langsung ada momen dari seorang Sunford. Berhasil mendapatkan Kram, following up dengan ada Vader. Strike masih belum cukup untuk bisa menumbangkan Kram. Sedangkan Sekis mencoba untuk membalikan kembali keadaan. Sunford di sana memberikan damage, masih terlalu kuat. Tapi duality dari Loi membubarkan Kram Tubeng dan flashing threat from Moheb. Mengusir mundur Kram. Serat maut, Kalpzi menahan dan sayangnya Shadow Kill yang tidak ada ampun. Tidak bisa memberikan impact point kill dan JP hanya bisa tenggelam di sana. Flicker udah nggak punya, rumput juga nggak bakal kuat nahan damage semua yang diberikan. Ya semua spell keluar tadi dari tim Liquid. Sekarang Selangor Giant mereka bisa set up ke objektif. Akan coba dipasang dengan Torrent. Stromway ini dikeluarkan oleh seorang Sunford kali ini membuat para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka tidak takut lagi. Mundur ke arah belakang, Courtesy mencoba untuk lihat sedikit momentum, tapi nampaknya dia tahu ketika udah ada Yoms di bayangan keduanya, dia memilih untuk lepaskan saja turtle-nya. Target utama menuju ke arah Innocent, point kill untuk Courtesy. Mencoba untuk membalikan kembali keadaan yang dimiliki dari seorang Yoms. Gak ada fist crack, gak ada lagi kali ini fist crack, dan memilih untuk mundur adalah sebuah jawaban. Loh, tangannya dapat dari tim Liquid. Oke, dan mereka mencari di mana Sanji berada. Sedangkan ketika Sanji kali ini sudah berhasil menjadi distraction, lihat apa yang dilakukan oleh Blazing Duet! From Moheb, surprise! Happy birthday! Bukan Lui yang memberikan surprise, tapi kali ini malah berbanding terbalik. Selangor Giants lah yang diberikan surprise dan Stromy. Bahkan dia harus keluarin flickernya untuk bisa selamat, tapi sorry to say, Dewi Fortuna tidak berpihak kepada dirinya. Wah, tapi itu dihabisin bener-bener loh. Source jungle di bagian atas, farmingnya, killnya, semua diambil. Dan ini menjadi keuntungan yang terlihat untuk Liquid. Mereka harusnya under pressure. Tapi enggak, mereka bisa manfaatin space. Mereka bisa manfaatin map control sehingga ya goldnya tetap segini-segini aja. Ya, mereka berhasil keluar juga ya karena tadi Oheb waktu habis selesai Blazing Duet di mid, dia ke top tadi. Dia ke atas dan berhasil juga untuk dapetin top turretnya. Dan dari itemnya Oheb ini akan menuju ke Corrosion. Wow, apakah Swift Trinity akan cepat diselesaikan dengan Oheb juga? Karena so far ya so good juga nih untuk tim Liquid. Dengan minimnya sisi yang mereka pakai tadi, ternyata mereka masih bisa masuk ke dalam bush yang tidak dicek sama sekali dan tidak menyadari kalau ada kehadiran dari Oheb. Dan lagi-lagi kan kita bahas Oheb akhirnya yang menjadi tulang punggung untuk tim Liquid ketika gamenya menginjak mid ke the late. Iya, udah mulai masuki mid game ya. Sekis kali ini menjadi target utama. Tapi lihat masih bisa digocek. Shadow Kill telah dikeluarkan, gak ada lagi. Poking damage dan sayangnya Courtesy. Belum cukup untuk damage yang diberikan berikan seorang Sekis. Tapi Sanji take down bersama dengan Courtesy. 1-0 terakhir. Selamat. Mencoba selamat, tapi Oheb menutup dengan Blazing Duet. Double kill seorang JP. Distraction dilakukan. Terlalu banyak distraction membuat terpaskan dari tim Selangor Giants. Mereka lupa akan target utama mereka Courtesy. Terbuka dengan sangat bebas Lord. Tapi tim fight kali ini akan tidak cukup untung untuk Selangor Giants. 3/4 itu bukan angka yang baik. Kiting gameplay yang dilakukan oleh tim Liquid ini berfungsi dengan sangat maksimal. Tapi Lordnya, Oke, Lordnya menjadi satu bet utama. Ada Shadow Kill! Courtesy! Berhasil membalikan kembali keadaan Yus karena jalan untuk pulang ditutup oleh seorang Kram. Tapi Oheb free hit, mencoba untuk mendistract. 1 point kill, kalau bisa dapatkan oleh Oheb ini akan menjadi point kill yang sangat mahal. Battle Mirror Image memancing Kram keluar dari turret yang diberikan oleh para pasukan Selangor Giants. Terlalu banyak waktu yang diberikan hingga Kram gak dikasih jalan untuk pulang. Final Attack sekalipun menutup jalan dari turret Travel Stromy. Lihat yang dilakukan dua tim fight yang berbeda. Fist break for nothing. Dan bahkan Yos akan hilas dengan Shadow Kill. What a long team fight yang diberikan oleh para pasukan dari tim Liquid. Membuat Selangor Giants kali ini meng-outplay mereka. Wipe out. Triple kill didapatkan oleh Innocent terlalu banyak dan bahkan Savage di F7. Innocence versus everybody diratakan. Selangor Giant masih belum selesai. Gempuran dari Liquid harus berhenti. Bahkan Lord akan
akan menjadi Free Lord. Wah, sebuah event spread tadi dari Innocent. Dan dengan berhasilnya di wipe semua pemain-pemain dari tim Liquid juga. Purple buff sudah diambil dengan Sekis. Wah. Di bagian atas, Innocent berhasil untuk clear. Dan yang pasti goldnya dipegang dengan SRG masih. Ya terlalu panjang banget fight yang diberikan oleh tim Liquid yang ngebuat mereka sampai hadir lagi. Innocent-nya, Lim. Iya, masalahnya ya memang Innocent juga kan gold lane di sini, makanya build-nya lebih jadi lah bisa dibilang. Walaupun bukan damage ya, hybrid tetap. Cuma ya itu, di menit 11 biasanya belum jadi 4 item, ini udah. Karena di Golden juga prioritas farmingnya kelihatan. Plus dari sumber skillnya juga udah banyak banget yang kebuang. Makanya tadi lumayan bebas dari Innocence-nya untuk maju. Spell-spellnya juga udah pada pakai. Dan sekarang reset lagi nih. Sekarang akan santai lagi, temponya akan turun lagi. Karena Liquid sadar, oke kita nggak bisa langsung pegang kendali. Kita belum bisa bombardir lagi. Yap. Tadi kalau kita lihat memang dari Liquid mereka pede ya. Mereka pede buat maju, mereka pede untuk bisa menang. Tapi ya merupakan satu faktor nih. Ada Savage yang tercipta juga ternyata. Iya. Savage pertama nggak sih? Enggak ya? Hah? Harusnya. Harusnya pertama kan? Setahu gue sih data yang gue nge-cache sih ini pertama ya. Baru Maniac ya. Iya. Kebuka. Tapi ya ngomongin soal Liquid, masalah mereka masih tetap ada. Mereka minim CC. Untuk inisiatornya itu mengandalkan Sanford yang akan ngambil skill dari Innocence. Ya. Cuma ya itu pun nggak bisa dibilang pick off pasti kan. Dari skillnya sendiri pun area memang cuma untuk control time-nya nggak lama. Tapi yang gue lihat dari tadi itu yang sempat kita bahas juga, distraction. Walaupun misalnya Liquid tadi bakal coba diambil Kartasinya, lihat apa yang dilakukan Oheb di belakang sana sama Sanji. Oheb sama Sanji menjadi target utama sama JP, pindah langsung, Kartasinya selamat. Walaupun gak punya skill, gak punya apa-apa. Nge-distract aja pakai waktu sama basic attack, mereka tuh bisa Lim. Iya. Itu yang harus dikhawatirkan loh. Akhirnya sambil ngedorong darahnya penuh lagi, balik lagi. Iya balik lagi, team fight lagi. Cuma karena kayaknya tim Liquid tadi agak ke bawah hype juga, ke bawah euforia team fight yang sudah mereka menangkan. Mereka lupa ada resurrection time dari seorang Innocent. Iya, dan itu pas juga kan damage-nya cukup. Setengah darah kan. Tapi Festival of Blood pakai dia berani. Langsung keisi lagi nih. Iya, dia mainin Art of Thievery itu. Cuma untuk Art of Thievery doang ya Om, karena setahu aku tuh Blazing Duet itu pakai basic. Emang Dia gak masuk ya? Dia gak bakal masuk. Dari pokoknya basic attack gak masuk karena cuma Emblem Factor-nya aja Hybrid Dragon ditabrak. The Respect udah dibuka tapi Sekis. Sekis bakal coba untuk nge-steal. Karena Retribution kamu sih. Lihat zone ingat yang dilakukan oleh Yules. Udah semaksimal mungkin tapi lihat dibalikan kembali keadaan dengan torrent moment dari seorang Sanford. Meanwhile Stormy harus take down. Kartasi menjadi korban jiwa yang pertama. JP tidak akan meninggalkan Crown seorang diri. Akan ditarget, dikejar habis-habisan dan Sanford semaksimal mungkin mencoba untuk melakukan baitan. Supaya Sanji dan juga JP akan bisa mengcover mereka. Menuju ke arah top lane, jangan lupakan. Innocent cooldownnya tidak akan terlalu lama. Thunder akan bisa dibalikan kembali. Dan itu dia. Innocent dengan mode Thundernya. Jangan sampai bisa membalikan kembali keadaan Sekis. Harus ter-take down. Innocent one last moment. Innocent kali ini gak cukup untuk life steal-nya dan shutdown. Double kill, again and again, wipeout ditujukan. Tapi dengan tim fight yang cukup panjang, Stormy sudah kembali lagi ke lane of down bersama dengan Yules. Jual beli serangan Liquid. Mereka juga membuktikan kalau tempo mereka tinggi. Gak bisa untuk ditaklukkan dengan mudah Lord untuk mereka. Tapi lagi-lagi Lord ini bisa jadi Lord yang free. Belum bisa di follow sampai sekarang. Ya, untung aja match ini di match terakhir. Kenapa tuh emang? Habis suara gua. Tapi memang intens banget dari keduanya. Parsianya, Cloud-nya, sumber damage-nya terlalu banyak dari Liquid. Iya, sangat-sangat banyak sekali juga. Oke, sangat banyak. Bahkan sampai kita bisa melihat Selangor Red Giants mereka benar-benar kesulitan untuk melakukan defensif. Dan kali ini tim Liquid nggak mau ngulangin kesalahan untuk kedua kalinya. Lihat, dia lepasin Lord-nya, dia biarkan saja Lord-nya supaya dia bakal reset lagi. Terlalu banyak juga tadi source skill dan juga spell yang keluar dan terlihat untuk para pasukan dari tim Selangor Red Giants. Oke, kembali ke mode defensif ya. Untuk high ground sebenarnya dibilang bagus banget, enggak. Yep. Tapi kalau untuk nge-punish, Stormy bagus. Dia ketika ada splash damage kan, rotation, duality, itu yang maju coba mukul base turret, pasti bonyok. Iya, tapi tetap bisa di-outrate Sanji nih yang jadi PR sekarang ya. Iya. Kayak Feather Airstrike-nya, sedalam itu. Belum lagi dari itemnya memang full damage yang di-build dengan Sanji. Holy ngasih itu terakhir biar dalam. Bisa Holy. Iya nggak sih Lim? Bisa jadi. Gak winter soalnya kalau gue lihat. Iya, harusnya damage ya. Harusnya damage sih. Harusnya. Biar dalam, biar sekalian satu kali tetes atau dua Stormy-nya hilang. Dan Sanford
berhasil untuk melakukan steal terhadap seorang Innocent. Tapi harus dipakai mau tidak mau. Dikejar Lancelot nih, mohon maaf nih. Iya, dikejar Lancelot, bakal coba komit. Jadi Sarvat keputusan yang sangat tepat, lepasin dulu. Wah, Atau cooldown juga sebentar. top 3 player damage ada dari Selangor Giant. Oh, Oke. diversion? Informasi Innocent! Innocent! Mencoba lari kali ini dengan thundernya. Oh, dijepit, Dan dijepit. di cover dengan para masukan dari tim Selangor Giants. Mencoba dijepit tapi Sekis masih terlalu dalam. Tetapi Sekis ke arah belakang. Jangan lupa ada Sarvat dan Paseno kill! Dari Counter-C berhasil menutup jalan para pasukan dari tim Selangor Giants. Mereka kehilangan Sekis di saat Lordnya muncul. Masalah serius lagi-lagi untuk Selangor Red Giant. Terbuka dari Lord. Dan harusnya Lordnya juga bakal free. Di bagian Wait. depan udah dibayang-bayangi. Minimnya efek sisi nggak pengaruh untuk Liquid loh. Gua nggak tahu apa yang terjadi. Liquid jago banget untuk ngebait orang. Seakan-akan dia itu santapan lezat, tapi ternyata bukan, Om. Ya itu di bait tadi yang di atas kan dikirimin juga sebenarnya kan. Innocent dilempar ke atas, dikejar, di belakangnya ada sandwich juga nih karena TL mereka datang dengan Courtesy yang siap untuk menusuk juga. Tapi responnya, Itu dia fast respon dari seluruh pemain tim Liquid. balik lagi Ohebnya dikejar ke atas dan Sekis ketika udah gak ada pancer jalan untuk pulang. Udah, cuma Sekis tinggal nama doang di sana. Kayaknya memang ada miss dari teleport awalnya sih. Makanya tadi kagetan juga dari Innocent ya. Oheb udah full item dengan Wind of Nature. Dia bisa nebein damage Innocent, dia bisa nebein damage Sekis. Dan jangan lupa juga nih, damage-nya bukan cuma dari Oheb. Yang jadi masalah tuh Courtesy. Udah full item juga nih. Dengan 20% cooldown aja, 30% dengan Endless Battle, Blade of Despair udah ada di sana. Yep. Sekis harusnya kalah damage sama Hayabusa yang udah full damage. Sanjinya juga full damage. Kalau sih bisa kemana-mana kali ini, Lin. Jadi ya, Bisa loncat-loncat dia. utility-nya di Langsung ada Shadow Kill, terbagi menjadi banyak tapi ternyata masih belum cukup. But it's okay, mereka mencoba untuk leading, tiga-tiganya bakal di-push, Lin. Ya, fokus ke arah objektif terlebih dahulu. Lord yang di bawah masih seger banget, atasnya udah di-clear. Tinggal nungguin aja minion masuk dan fokus dari Selangor Giant pasti pindah ke bawah. Yes, fokus pindah ke bawah, base turret akan coba dipecahkan, tapi jangan lupakan di arah top lane, Sekis akan terlalu maut. Sekis! Damage terlalu besar, apakah hilang? Oh, damage yang diberikan oleh Oheb, para pasukan dari tim Selangor Giants mencoba untuk melakukan defense terhadap Lord. Tapi base terbuka dengan sangat bebas, membuat para pasukan dari tim Selangor dipancing keluar oleh JP dengan Krem yang dengan Infernal Pursuit. Mundur ke arah belakang, satu pilihan utama, distraction dan blasting rod from Oheb. Bisa. Meng-clear minion dengan sangat baik, tapi Lordnya bebas untuk mendapatkan game yang pertama. What a play from Lord kali ini. Itu dia kiting gameplay yang sangat mengerikan. Liquid mereka minim efek sisi, tapi mereka tetap bisa dominasi poin killnya.